angkat kepala sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami boleh masuki hari yang baru, bulan yang baru, minggu yang baru, di tahun yang baru, Bapa, yang 2022 tanggal 3 Januari, dan kami bisa hidup, dan kami masih bisa bernapas, dan kami ada semua karena anugerah yang kau berikan hidup kami. Tiada kata-kata yang manis dan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Tahun 2021 kau pelihara kami, keluarga kami. Di tahun 2022 Engkau juga pelihara kami. Kami serahkan hidup kami semua kepada Tuhan. Hanya Tuhan dari tempat benteng hidup kami. Engkau pengayun, Bapa Engkau Gembala Agung yang baik yang selalu menempatkan domba-domba. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu kami mendengarkan firman-Mu sehingga firman menjadi berkat. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yoel pasal 3 ayat pertama sampai 21. Yoel pasal 3 ayat pertama sampai 21. Hukuman atas musuh-musuh Israel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan membuka segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikan ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur minum. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hei Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu dan aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga indah-indah ke tempat-tempat ibadahku, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan pada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu pada orang-orang Seba kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakan, aku melakukan hal itu di antara bangsa-bangsa bersiap untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan, usurlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berbudaya berkata, aku ini pahlawan. Bergerak dan datanglah hai segala bangsa dari segala penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segala penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuai, marilah iniklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan. Di lembah penentuan matahari akan bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahaya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem yang mendengar suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tapi Tuhan ada tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu, yang diam di Sion gunungku yang kudus, dan Yerusalem yang kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu,
Dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasuh lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan dipandang gurun tanduk oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Ayat 20. Tapi Yehuda tetap didiami untuk selamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap di Sion. Kita panjatkan berkat untuk umat Tuhan, sebagaimana firman Allah dalam Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Langit dan bumi akan digoncangkan. Langit dan bumi akan digoncangkan. Tapi yang sangat menarik, Tuhan tempat perlindungan bagi umat Tuhan dan benteng bagi orang Israel. Sekalipun bumi dan langit dan bumi goncang, semua ditahan dengan goncangan ini, goncang ini, goncang ini. Tidak ada tahu apa yang terjadi tahun 2022. Firman akan mengatakan akan terjadi goncang ini, goncang ekonomi, goncang lain. Tetapi firman Allah kata Tuhan tempat perlindungan kita. Sebagaimana Mazmur 140, Mazmur pasal 46 ayat pertama dan selanjutnya. Pada ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelornya, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Allah alirannya, kota itu tak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Firman Tuhan buat jelas. Allah bagi kita tempat yang dalam kekuatan, dan sebagai penolong dan kesaksian sudah sangat terbukti. Sebab kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang dan laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung goyang oleh koranya. Tuhan ada kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Dikatakan ada goncang bumi dan lain-lain, goncang ekonomi dan goncang ini. Tapi ingat, bagaimana kita masuk dalam perlindungan Tuhan. Tuhan dapat benteng hidup kita. Tuhan dapat perlindungan kita masuk dalam benteng Tuhan. Kita masuk dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang menjaga siang dan malam hidup kita. Maka pada pagi hari ini kita serahkan hidup kita, keluarga kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang pelihara kita, Dia yang menjaga kita, dan Dia selalu menjaga sepanjang hidup kita ini. Kita serahkan dan kita percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kita semua. Amin. Setelah bumi goncang, orang yang beriman Tuhan tetap megah karena Tuhan masuk di tahun baru ini. Kita mau bekerja, ingat Tuhan ada benteng kita. Kita jangan takut dengan persoalan hidup, dengan ramalan-ramalan ini. Silakan yang meramal, tapi kita punya Tuhan yang hidup, dan lebih dari suatu buatan firman Tuhan, iya dan amin. Buatan firman Tuhan adalah firman bukan manusia, dan Tuhan caranya. Terima kasih Bapak surga. Dia bumi goncang, tapi kau kami berlindung dalam Kau. Bagaikan kami berada dalam kepak sayap ini ayat Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bisnis kami, pelayanan kami semua kepada Tuhan. Di tahun yang baru, minggu yang baru, hari yang baru,
Tuhan selalu menyertai sepanjang hidup kami. Engkau Immanuel sepanjang hidup kami semua. Kami takut dengan suara-Mu. Hal-hal yang tidak baik dari Tuhan ada pengen kami semua. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dan menghadap Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para teknik, para polri, bahkan mereka-mereka yang berjuang hingga setempat berkat kesehatan yang terima, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka baik, dan mereka mau rakyat Indonesia mau divaksin dengan baik, bahkan juga Tuhan memperhatikan protokol kesehatan. Kami mohon belas kasihan-Mu, jangan sampai ada gelombang ketiga. Tuhan cinta dan sayang pada negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan disediakan yang cinta Dia katakan amin.